Shalom saudaraku, kita masih melanjutkan akan renungan kita, pelajaran kita tentang menyelesaikan masalah atau memperoleh solusi tentang suatu masalah yang kita nggak bisa atasi bersama dengan Tuhan, dengan cara-cara Tuhan. Perikop yang kita ambil masih merupakan kelanjutan dari apa yang kemarin sudah kita bahas, yaitu perempuan janda Nabi yang anaknya mau diambil oleh penagih hutang untuk dijadikan budak, dan dia dengan sedih datang kepada Nabi Elisa. Dan Nabi Elisa bertanya, apa yang kau miliki di rumahmu? Artinya apa yang ada padamu? Jadi itu sesi pertama, apa yang ada padamu. Nah, kita wajib, saudaraku, ketika menghadapi satu persoalan yang kita anggap terlalu berat, itu cara Tuhan untuk menyelesaikan akan persoalan atau bagaimana solusi Tuhan untuk menyelesaikan persoalan tersebut adalah menyadari atau mengetahui apa yang ada pada kita. Itu penting sekali, saudaraku ya. Dan jangan anggap sepele sekecil apapun yang ada padamu. Buli-buli satu yang berisi minyak ya, jadi kalau botol, kalau zaman sekarang botol berisi minyak itu ternyata dipakai Tuhan untuk menyelesaikan masalah. Nah, step berikutnya saudara yang akan kita pelajari adalah ayat yang ketiga di dalam 2 Raja-Raja 4. Lalu berkatalah Elisa, pergilah mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong tetapi jangan terlalu sedikit. Nah saudara, ini saya tafsirkan dengan kita harus bisa mengukur batasan iman kita. Setiap orang itu harus bisa membedakan akan batasan iman dengan keinginan. Ada orang ketika Tuhan berfirman, itu dia menjadi greedy atau menjadi serakah sampai dia menginginkan, mengharapkan sesuatu bukan sekedar penyelesaian masalah atau solusi masalah, tetapi dia menginginkan sesuatu karena dia serakah. Tetapi ukuran iman itu memang ada, saudaraku ya. Jadi ukuran imannya bagaimana? Di sini dikatakan Elisa berkata, pergilah mintalah bejana-bejana dari luar, wadah-wadah ya, ada ember, guci, gentong atau apapun ya, itu dari luar mintalah, pinjam aja daripada segala tetanggamu. Nah, ini ada usaha pasti. Ada iman pasti, bahwa inilah jalan keluar yang dari Tuhan. Usaha, yaitu ngumpulkan bejana-bejana. Ada seorang berkata, saya dulu juga pernah menyampaikan khotbah, kalau Tuhan sudah berkata melalui Nabi Elisa seperti ini, pergilah mintalah bejana-bejana dari luar, wah kalau saya akan sewa, pinjam kolam renang begitu ya, supaya saya nanti jadi agen minyak terbesar di kota Semarang. Nah, tapi masalahnya kita ini mengukur akan iman kita. Itu keserakahan atau iman. Ini berbeda, saudaraku. Bagi perempuan ini, fokusnya adalah bagaimana dia lepas utang. Dan bagaimana dia bisa menghidupi akan 2 anaknya tanpa harus berhutang. Kira-kira begitu, saudaraku. Nah, kita pun juga harus belajar. Saudara, ada banyak pengajaran tentang iman yang kemudian dipraktekkan oleh orang-orang yang ternyata masih belum bisa lepas dari keserakahan. Ya, itu makanya terjadi banyak yang ekses, saudaraku ya, dulu ketika say it and claim it gitu ya, claim it and say it gitu ya. Jadi diklaim, semua diklaim, itu iman ya, itu iman, kita klaim sesuatu. Ada mobil Mercy,
kepengen hatinya dipegang. Dalam nama Yesus, ini jadi punyaku. Ya kalau jadi punyamu, engkau harus beli dong, ya gitu ya. Jadi yang begitu-begitu, apalagi ada kesaksian dari hamba Tuhan melakukan hal itu dan besoknya ada yang ngirim versi gitu ya. Wah, mau ditiru gitu. Dulu saya pernah dengar kesaksian dari Dr. Maurice Cerullo almarhum. Ya dia melihat ada gedung besar, kemudian dia berkata, aku katakan gedung ini akan aku beli. Dan dia benar-benar bisa membeli gitu. Nah, semua ikut-ikut saudaraku, tapi mereka tidak mengukur imannya. Iman seberapa yang dibutuhkan, ukuran seberapa yang dibutuhkan untuk bisa memperoleh mujizat sebesar itu. Dan suatu kepercayaan yang Tuhan berikan kepada seseorang itu ada harganya, saudaraku. Ada apa ya? Menurut saya itu ada konsekuensinya. Kalau orang dibawa naik tinggi, kalau jatuh itu sakit loh, saudara. Ya, jadi lebih baik kita ini bertahap, naiknya bertahap sehingga bisa menyesuaikan diri dengan tingkat. Itu lebih aman menurut saya daripada lompatan ya, langsung ditinggikan. Dan ada banyak contoh ya, dalam dunia pelayanan juga ada yang terlalu cepat melejit, terkenal, dan kemudian dieluk-elukan dan kemudian jatuh. Ya saudara bisa carilah berbagai contoh. Juga di dalam dunia bisnis harus tahu gitu batasan atau iman. Lebih baik bertahap, saudaraku. Saya kemarin membaca artikel tentang seorang kaya di Tiongkok, orang terkaya, saudaraku ya, lebih kaya dari Jack Ma ya, lebih kaya dari siapa-siapa yang kita kenal ya. Dia bukan bosnya Huawei, bukan. Tapi dia paling kaya katanya, nomor 1. Itu dia punya anak, itu dimasukkan ke satu pabrik yang kecil dan bekerja sebagai buruh di situ selama beberapa tahun. Jadi memang pendidikan yang keras seperti ini akan mematangkan orang-orang bahwa tahu bahwa segala sesuatu itu harus untuk naik ke tempat tinggi itu harus ada anak tangga yang harus dilewati. Demikian, saudara. Nah, mengukur batasan iman juga demikian. Iman itu bertumbuh dan bertumbuh. Ya, kalau kita baca Roma 12 ayat 3, coba kita tengok, saudaraku ya. Roma 12 ayat yang ketiga, bunyinya begini. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata pada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri. Ini penting sekali, menguasai diri artinya dia bisa tahu batasan, oh ini keserakahanku, ini sebetulnya bukan waktuku untuk menginginkan hal tersebut, begitu ya. Jadi patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman. Jadi ukuran iman memang terkait dengan penguasaan diri kita yang dikaruniakan Allah pada kamu masing-masing. Jadi ada yang diberi kasih karunia memang ukuran imannya gede gitu, saudara. Tapi kita harus tahu diri kita sendiri. Iman plus penguasaan diri ya. Jadi mengukur batasan ini penting sekali. Mengukur batasan iman. Nah, janda itu mengukur batasannya dengan dia mengumpulkan bejana, tiba-tiba dalam hatinya ada rasa cukup ini. Nah, kemudian dia tutup pintu ya, saudaraku. Ya, sampai di sini saudaraku, nanti kisah berikutnya kita akan lanjutkan ya. Jadi renungan untuk step kedua dari peristiwa solusi terhadap masalah ini ya, topik solusi terhadap masalah ini adalah mengukur batasan iman dan bertindak. Jadi kalau perempuan ini dan anaknya tidak bertindak, ya nggak akan terjadi mujizat.
Dia pegang buli-buli itu, dia tahu bahwa ini akan jadi awal dari mujizat terjadi, dia letakkan, dia ngukur. Mulai dari yang kecil, saudaraku. Saudara mau punya 1000 gerai dari usaha Anda, nggak salah. Tapi mulailah dari 1 gerai. Saudara punya cita-cita, punya visi bahwa akan mencapai begitu ya, mencapai langkah ke 1000, nggak salah, tapi mulailah dengan langkah pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Demikian, saudaraku, prinsip bekerjanya Tuhan di dalam menyelesaikan masalah hidup kita ini. Tuhan Yesus berkati.